Asal-usul Desa Cilimus. Alkisah. Dalam situasi yang masih belum pulih akibat peristiwa pemberontakan Pangeran Suryanegara, pada masa itu telah lahir seorang putra dari Pangeran Lubang Suryakusuma yang merupakan anak dari Pangeran Suryanegara. Anak tersebut diberi nama Pangeran Adireja Martakusuma yang lahir pada hari Jumat 8 November 1811 di Mertasinga, 5 km arah utara Kompleks Pemakaman Gunung Sembung. Pangeran Adireja Martakusuma senang menuntut ilmu, utamanya ilmu kedikjayaan, sehingga ia bisa menguasai ilmu kesaktian Rawerontek yang pada masa itu dianggap ilmu yang sangat tinggi. Di samping belajar ilmu agama, ia juga dilatih fisiknya dengan ilmu silat oleh sang ayah. Menjelang usia remaja, Pangeran Adireja Martakusuma berguru pada seorang mantan pendekar sakti yang mengasingkan diri di pinggiran kota raja. Pangeran Adireja Martakusuma akhirnya bisa mengabdi di Keraton Kasepuhan atas jasa seorang pangageng Keraton Kasepuhan yang disegani raja, yang saat itu dijabat oleh Sultan Sepuh IX, yaitu Raja Sulaiman. Jadi, meskipun Pangeran Adireja Martakusuma putra dan cucu seorang pemberontak, atas jasa pangageng beliau masih dianggap kerabat dekat. Singkat cerita, pada usia 36 tahun, tepatnya tahun 1847, Pangeran Adireja Martakusuma mendapat tugas dari Keraton Kasepuhan atas usul pangageng keraton untuk mengelola pemukiman di suatu padukuhan di wilayah kidul yang mulai berkembang. Kisah perjalanan Pangeran Adireja Martakusuma yang meninggalkan Cirebon dengan meninggalkan pakaian pinangerannya serta menyembunyikan gelar pangerannya, ia menyamarkan diri dengan berpakaian yang umumnya dipakai orang-orang Sunda dulu. Berangkatlah Pangeran Adireja Martakusuma dan rombongannya menuju ke arah selatan. Sebenarnya secara politis, maksud pangageng Keraton Kasepuhan mengutus keturunan Sultan Sepuh IV adalah untuk mengantisipasi bila ancaman Belanda benar-benar dilaksanakan, yakni akan mengebom keraton sebagaimana nasib Keraton Banten yang di bumi hanguskan Belanda akibat pemberontakan Sultan Banten. Ancaman tersebut disampaikan oleh Belanda sewaktu meminta Pangeran Suryanegara menghentikan pemberontakan kepada pihak Belanda. Jadi, untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan dengan mempersiapkan pusat pemerintahan darurat di wilayah kidul, dengan mengutus seseorang yang memiliki darah murni dari Sunan Gunung Jati sebagai penerus Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Mereka pun tiba di suatu kampung yang bernama Wanacala, di mana sang kakek dikuburkan di sana. Rombongan berhenti untuk berziarah terlebih dahulu di makam Pangeran Suryanegara. Setelah selesai berziarah, rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju selatan. Selama dalam perjalanan, Pangeran Adireja Martakusuma berpikir tentang nama yang cocok sebagai pengganti nama aslinya bila telah sampai di tempat tujuan. Pangeran Adireja Martakusuma mendapat inspirasi dari nama kampung di mana kakeknya dimakamkan, yakni Wanacala. Akhirnya didapat nama yang cocok, yakni Sacawana, gabungan dari Saca dan Wana. Saat itu, nama Saca banyak dipakai para menak Sunda. Pangeran Adireja Martakusuma memerintahkan kepada para keluarganya serta pengikutnya untuk memanggilnya dengan nama Ki Sacawana. Setibanya di suatu wilayah,
yang terdapat banyak pohon manggalimus yang buahnya sangat harum dan khas aromanya. Pohon tersebut tumbuh subur di sepanjang aliran sungai, sehingga Pakuwon itu oleh Kisah Cawana diberi nama Cilimus, dari kata air buah limus, yang di kemudian hari berubah lagi menjadi Desa Cilimus. Setelah tiba di tepi sungai yang ditumbuhi banyak pohon manggalimus, yang sekarang ini bernama Sungai Cibacang, rombongan itu beristirahat sejenak. Setelah cukup beristirahat, rombongan berjalan ke arah timur, menyusuri Sungai Cibacang. Hingga akhirnya rombongan itu tiba di suatu tempat yang dirasa tepat untuk mendirikan tempat tinggal dan pusat pemerintahan yang bernama Tarikolot. Kisah Cawana pun mulai membangun pemukiman dan juga balai desa pemerintahan dengan dibantu oleh beberapa orang tokoh. Begitu besar wibawa sang pangeran yang telah berganti nama menjadi Ki Buyut Sacawana, sehingga beliau mendapat julukan Ratu Ngadeg Piambek, dari bahasa Sunda Buhun, yang artinya raja yang berdiri sendiri.